Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di pagi yang cerah ini. Karena dari kemarin belum jadi hujan kan ya. Kita dapat berkumpul kembali dan tak terasa sebetulnya kita sudah kurang dari 100 hari lagi akan menuju bulan Ramadan. Ramadan yang kita tahu adalah bulan imsak, bulan menahan diri. Salah satu yang sering diributkan ketika di bulan puasa, menahan dari marah. Marah itu ngebatalin puasa enggak sih gitu. Nah, mohon izin Pak Jalu, ini jangan marah Pak ya, saya ambil judul ini gitu. Biar ini jangan marah dulu dengan judul ini. Karena pada dasarnya kita semua, siapa sih yang tidak pernah tidak marah? Sepertinya tak ada satupun manusia di dunia ini yang belum pernah marah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada ibunya ya? Kalau kita ingat bahwa sejak kita bayi pun gitu, kita rasanya pernah marah ya, cuma udah lupa sih. Cuma bentuk marahnya mungkin berbeda dengan yang dewasa. Bunyinya hanya selalu nangis, nangis dan nangis. Pada dasarnya ada ekspresi marah juga pada saat itu gitu. Nah, beranjak ke kita yang sudah dewasa, bentuknya macam-macam. Kalau sering kita dengar katanya kalau ibu-ibu, mohon izin Bu ya, kalau secara lisan katanya lebih banyak dalam satu hari itu ucapan lisannya, sehingga ekspresi marah pun juga mau tidak mau bisa jadi secara lisan akan banyak. Tidak jarang kita dengar, mohon maaf, anggota Ragunan terpaksa disebut-sebut gitu. Bahkan kadang-kadang dia nyebut anak ini gitu. Kamu ini anak, maaf, anggota Ragunan disebut, dia lupa kalau disebut itu berarti emaknya adalah yang membuat itunya. Artinya emaknya sendiri adalah biangnya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, secara bahasa ada beberapa ungkapan tentang kata marah itu sendiri gitu. Yang sering kita dengar, ghadab, ada ghail, ada suht, yang semuanya berkonotasi tentang marah, murka, gusar, berang, apalagi ya, pokoknya sejenis itulah. Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah itu diartikan sebagai sangat tidak senang, baik karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Padanannya ada berang, ada gusar, ada murka dan lain-lain. Jadi
ada perasaan tidak senang. Bahkan di sini disebut dengan sangat tidak senang, karena kalau tidak senang saja kadang-kadang ya cuma tidak suka gitu. Tapi ini sangat sehingga keluarlah marah itu. Ada lagi pengertian yang lain menyebutkan bahwa marah itu adalah luapan emosi yang muncul dari ketidakpuasan atau penolakan terhadap suatu hal itu. Kadang-kadang ada, tidak usah jauh-jauh, mungkin kita kesini tadi aja ada hal yang membuat kita terhalang sehingga ya sempat misu-misu dikit. Udah siap-siap mau ke musola, mau ke masjid, tiba-tiba perut mengajak ke belakang sebentar, akhirnya tertunda. Alhamdulillah ya pintu kamar kecil tidak tertutup itu, sehingga bisa melampiaskan jadi puas. Tapi saat itu tertunda, ada hal yang tidak puas pada saat itu, sehingga sempat muncul luapan, aduh kok gini lagi nih, nanti terlambat nih saya akan hadir ke sini gitu. Ataupun juga kita sering kalau ketemu, nggak usah jauh-jauh lah, di rumah dengan anak, dengan istri, dengan saudara, seringkali ada hal yang berbeda pendapat. Ujung-ujungnya makin keras, marah satunya. Ada lagi yang menyebutkan marah itu adalah reaksi emosi alami yang muncul ketika merasa terancam, disakiti, diperlakukan tidak adil, atau frustrasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Tadi Pak Imam pada saat baca doa kunut, ada kunut nazilahnya juga. Ketika kita melihat situasi Palestina saat ini, apa yang muncul di perasaan kita? Senang, benci, menolak sekali, benci banget, marah, ingin hadir ke Palestina tapi tak bisa. Pada dasarnya kita punya rasa emosi itu tuh. Walaupun akhirnya ya kita ada di Indonesia saat ini, mana bisa hadir ke sana, pakai apa, dengan cara apa, mungkin kita belum ketemu jalannya untuk kita ya. Tapi rasa itu muncul di kita, dan salah satu tadi ekspresinya ya kita luapkan, kita munculkan dengan kita baca doa kunut nazilah. Kemudian kalau Al-Ghazali, beliau menerjemahkan marah itu dengan nyala api dalam hati yang mendorong seseorang untuk membalas atau menolak sesuatu yang dianggap mengancam. Ini barangkali berangkat dari hadis yang menyebutkan memang marah itu berasal dari setan dari api ya panas, jadi nyala api itulah yang mendorong seseorang untuk membalas dan menolak sesuatu yang dianggap mengancam. Nah, ternyata marah ini pun tidak hanya di manusia ya. Binatang pun juga secara kodrati juga punya rasa marah. Jadi pada dasarnya semua orang pernah marah, bahkan bukan orang pun selama dia makhluk hidup, binatang pun bisa marah, dan itu adalah sebuah reaksi yang normal dari makhluk hidup. Cuma caranya marah saja mungkin yang berbeda-beda. Ada yang membagi marah itu kepada tiga
golongan atau 3 kelompok. Pertama adalah marah yang tergesa-gesa dan tiba-tiba gitu. Ini berkaitan dengan dorongan untuk mempertahankan diri. Contoh misalkan kebetulan pas kita jalan tiba-tiba kalau kesandung kan marahnya ke siapa? Ke diri sendiri ya. Nah. Tapi kalau kucing misalkan kita keinjak ekornya, dia bereaksi dengan tiba-tiba, langsung menerkam dan mencakar gitu. Demikian juga kita sebagai manusia gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Contoh tadi tiba-tiba kita kesandung, kita akan misu-misu sendiri, marah-marah sendiri. Kalau kita tahu bahkan ada sesuatu yang menghalangi itu karena orang lain, bisa jadi orang lain itu sasaran kemarahan kita gitu. Dan itu terjadi secara spontan, tiba-tiba, karena ada satu kejadian tertentu itu. Kemudian marah yang kedua, marah yang terukur dan disengaja. Ini marah yang memang disengaja meluapkan kemarahannya karena dia punya niatan untuk memarahi orang. Biasanya ini marah yang ada pada orang yang punya kekuatan, punya otoritas, sehingga dia bisa marah ke bawah dengan seenaknya, ataupun kalau di sini disebut dengan terukur atau disengaja. Dia tahu saya akan marahin ini karena saya ingin mengubah sesuatu dari dia gitu. Contoh misalkan di kantor kita punya bawahan yang ada hal yang kerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita marahi, tapi marah dengan terukur yang tidak meledak-ledak atau tidak meluap-luap gitu. Nah, marah yang 1 dan 2 ini biasanya sih ada batas waktunya, tidak lama gitu. Jadi ada periodenya. Nah, kemudian ada marah jenis yang ketiga ini, marah disposisional. Ini cenderung terkait dengan sifat atau karakter seseorang yang suka marah-marah. Jadi apa saja dia selalu marah. Enggak tahu sebabnya, enggak tahu junturungannya, sedikit aja tercetus, sedikit aja dipancing sudah marah. Nah, kalau ini obatnya agak susah nih. Biasanya ini agak lama dan panjang. Beda dengan yang tadi yang kejadian tiba-tiba ataupun yang menyengaja marah karena ada sesuatu yang ingin dia targetkan gitu. Itu biasanya hanya sebentar itu. Kalau di antara 3 ini kira-kira mana yang paling baik menurut kita? Marah kok baik sih? Nomor 3, janganlah ya, nanti ribut. Nomor 1 ini reaksi spontan. Nomor 2 ini yang biasanya karena terukur dan disengaja. Berarti kita harusnya bisa mengukur kadar marah kita dan kita melampiaskannya dengan cara seperti apa. Nah, kemudian ada lagi yang membagi marah menjadi marah pasif. Ini biasanya disimpan dalam hati, tidak diungkapkan secara langsung. Jadi gedek gitu. Dia marah tapi menahan diri sehingga ekspresinya tidak keluar dan ya tetap kelihatan orang itu sedang marah, cuma tidak dikeluarkan, tidak dilampiaskan kepada orang lain. Kalaupun melampiaskan, dia cuma sampai di menyindir-nyindir halus. Seperti misalkan ya kemarin sih saya naik KRL, ada orang mungkin seperti Pak Ai, agak serem sih orangnya sih, gede gitu. Meskipun saya pakai sepatu rasanya tebal, tapi keinjak nyut-nyutan juga. Gimana cara ini nih? Kalau saya marah langsung kalah gede, kalah serem. Jadi akhirnya ya ditahan-tahan saja marahnya gitu. Itu marah pasif. Ya rasakan saja sakitmu jadinya. Ada lagi marah asertif. Marah asertif ini adalah
diungkapkan dengan jujur dan terkendali tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, inilah cara yang paling sehat. Jadi kalau marah tetap diungkapkan, cuma orang yang dimarahi tidak merasa tersinggung, dan apa yang kita niatkan dengan marah tadi untuk merubah sesuatu dari orang itu jalan gitu. Biasanya karena marahnya secara asertif. Asertif itu bukan menyerang orang, tapi memarahi orang dengan cara yang baik gitu. Seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ada lagi marah jenis yang lain, marah agresif. Nah, ini beda dengan asertif. Kalau asertif itu diungkapkan tapi dengan cara yang baik. Sedangkan agresif diungkapkan dengan cara menyakiti orang lain. Kadang teriak-teriak, maki-maki, dan bahkan dengan kekerasan fisik gitu. Nah, ini kalau di rumah kan kadang-kadang gini, dulu ketika masih masa dekat-dekatnya dengan pasangan, kepentok kaki meja, cendul, aduh kenapa sayang sakit ya. Beberapa puluh tahun kemudian kepentok lagi, kejadian sama, bunyinya lain lagi. Mata lo taruh di mana? Udah beda bunyinya gitu. Jadi tadinya mungkin rasa tidak suka, rasanya tadi diungkapkan dengan cara yang tidak menyakiti, belakangan sudah berubah gitu. Kemudian Al-Ghazali membagi marah itu ke dalam 3 tingkatan. Pertama, ada marah yang melampaui batas kewajaran, baik termasuk akal dan agama juga. Ini berlebihan. Nah, ini biasanya yang marah-marah yang bahkan sampai kekerasan fisik, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang, saking marahnya gitu. Belum lagi keluar tadi seluruh isi kebun binatang terungkap gitu. Ini marah yang sebetulnya melampaui batas. Ada marah yang wajar. Seperti apa sih marah wajar? Ternyata marah itu pun boleh kalau untuk membela hak diri, agama, kehormatan, harta, hak-hak umum, dan menolong orang yang dizalimi. Boleh, tapi dengan cara yang baik dan benar. Karena kalau kita tidak marah, diri diinjak-injak, yang ada terjadi kita akan binasa, kita akan terhina. Agama kita juga kalau kita tidak marah, barangkali ya dengan gampangnya mungkin ada orang yang pindah agama karena agama kamu gini nih, agama kita terhinakan, kita tidak punya kemarahan terhadap itu, ya pindah aja ke agama lain gitu. Ekstrimnya seperti itulah. Atau kehormatan, kita punya anak, kita punya istri, diganggu orang, tidak muncul rasa marah, itu berarti ada hal yang salah. Nah, itulah nanti yang termasuk ke dalam golongan yang lalai, di bawah batas wajar. Melemahnya marah pada diri atau hilang bahkan sama sekali rasa marah itu. Jadi dia tidak mampu marah sama sekali, merasa ya akhirnya terhinakan, tertekan, terzolimi, itu yang ada itu. Kalau kita lalai dengan marah kita. Jadi marah jangan sampai berlebihan, boleh wajar untuk hal-hal yang sewajarnya, tapi juga jangan lalai dan kita tidak bisa marah sama sekali. Apa yang terjadi pada saat marah itu? Ini secara fisik, kalau di teori sering sebut katanya ada melepaskan hormon adrenalin sehingga jantung berdegup.
terasa keras, kuat, ataupun hormon kortisol ini biasanya terkait tiba-tiba gula darah naik gitu, gara-gara ada perasaan marah. Nah, sering detak jantung, tekanan darah naik. Makanya, Pak jangan marah Pak. Kenapa? Ntar tuh tekanan darahnya naik. Karena apa? Karena orang marah tadi cenderung detak jantungnya dan tekanan darah akan meningkat. Kemudian juga nafas megap-megap. Ya biasanya karena jantungnya kuat, mesti diiringi dengan nafas juga menjadi lebih cepat. Otot menegang, bahkan kadang-kadang sambil menahan merasa badan bergetar tuh. Wajah memerah, mata memerah, bukan keliripan ya, dan kadang juga sambil melotot. Nah, ini beberapa saat marah, ini ciri-ciri yang keluar gitu. Nah, ada lagi, karena merasa terancam dengan sesuatu hal yang tadi dia tidak suka atau dia benci, maka pikirannya fokus kepada ancaman yang siap mengancam dia tadi. Itu biasanya marah, sehingga orang marah ada sasarannya itu. Nah, yang tadi marah yang jelek tadi adalah marah yang tidak tahu juntrungannya tuh. Dia kebiasaan marah-marah, apapun jadi marah. Ketika kita sudah merasakan beberapa gejala seperti ini pada saat marah, biasanya cuma ada dua pilihan yang paling sering itu: lari atau lawan. Yang merasa kuat, dia keluarkan ekspresi marahnya. Yang merasa nggak kuat, ya dia mundur, nggak keluar marahnya. Padahal mungkin ada yang dia benci, ada yang dia tidak suka, tertekan dengan itu. Jadi secara garis besar sebetulnya hanya ya kalau nggak maju lawan, ekspresikan marahnya, atau tahan marahnya, menjauhkan diri, mundur dengan hal tadi sumber masalah yang membuat kita marah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa marah itu ya secara kudrati memang ada pada manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah marah, siapapun. Bahkan tadi dari bayi sampai orang yang sampai ke liang lahat pun juga pasti akan mengalami marah. Mau pejabat tinggi, mau tidak punya jabatan, mau dia alim, mau dia urakan dan sebagainya, semua pernah marah, semua bisa marah itu. Cuma tadi marahnya seperti apa dan harus bagaimana. Di dalam Al-Quran ada perintah yang bisa kita tangkap untuk mengendalikan marah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terjemahnya kurang lebih bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan di sini di garis ditebalin, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya atau menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi mengendalikan kemarahan, mengendalikan kemurkaan, mengendalikan tadi
gundah, dan itu termasuk salah satu dari orang yang mendapat ampunan Allah dan surga, dan juga orang-orang yang dicintai Allah, karena termasuk bagian orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi menahan amarah itu bagian dari sebuah kebaikan yang dicintai Allah. Di dalam hadis kita juga bisa melihat An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qal la taghdab faraddada mirara qal la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat, berilah aku wasiat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, jadi nanya terus, nanya lagi. Yang ditanya apa? Lagi-lagi Nabi menjawabnya, jangan marah. Jadi berulang-ulang Nabi perintah hanya jangan marah. Kita ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan nasihat itu pendek, jelas, tegas, dan tepat sasaran sesuai orangnya. Barangkali ini orang yang bertanya ini memang suka marah, sehingga targetnya hanya beliau jangan marah, tidak yang lain-lain. Sederhana, satu itu saja pesannya, itu tidak banyak. Tapi yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa Nabi memerintahkan kita untuk tidak marah atau menahan marah. Di hadis yang lain juga disebutkan dari An Abi Darda qal qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab walakal jannah. Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukilah saya sesuatu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, jangan marah, maka kamu akan dapat surga. Kalau ingat hadis ini, saya jadi ingat ini senjata anak saya salah satunya nih. Ketika dia mulai mendekati saya, dia pada awal-awal hafal hadis ini, dia selalu mengutip yang buntutnya ini, Abah, la taghdab walakal jannah. Dengar itu, tadinya udah gitu, tapi senjatanya dia nih, Bah, la taghdab walakal jannah. Jadi ingat-ingat, hafalin ini buat siapapun nanti, salah satunya buat kita, buat bapak-bapak yang suka dimarahi istri mungkin di rumah, ingat ini. Udah hafal hadisnya Pak? La taghdab walakal jannah. Jannah ini surga ya, bukan nama orang ya. Jangan disalahkan nanti, jangan marah ya, nanti buat kamu jannah katanya. Bukan jannah yang lain. Baik. Di hadis yang lain juga disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bis-sur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago dalam bergulat, kuat dalam berantem, hebat dalam berkelahi, tapi orang yang dapat mengendalikan diri ketika marah. Marah dia bisa mengendalikan diri, itu ternyata lebih berat dan lebih dianggap kuat ketimbang orang yang sekedar pintar berantem. Jadi ini kalau Pak Samsul, Pak Ai kan gede-gede badannya nih, tapi jangan-jangan lebih kuat saya ya.
kalau kita marah-marahan. Jadi menahan marah ternyata dianggap lebih kuat daripada sekedar gelut. Ada hadis yang lain juga. An Abdullah bin Amr annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal?" Qala, "La taghdab." Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah sesuatu yang bisa menjauhkanku dari murka Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jal? Lalu Nabi SAW bersabda, jangan marah. Lagi-lagi perintahnya tegas, ringkas, jangan marah. Jadi artinya marah mesti ditahan. Kalau kita sudah tahu tadi ada beberapa gejala, ada beberapa ciri yang berarti kita ini siap-siap kita sedang marah, dan kita sudah diperintahkan untuk tidak boleh marah. Artinya berarti marah harus kita kendalikan, harus kita manage, harus kita olah. Jangan sampai keluar dengan cara yang salah. Lantas bagaimana cara kita mengendalikan marah? Itu mungkin yang kita ingat-ingat kembali. Mohon izin, ini mungkin sudah sering sekali kita dengar, tapi tetap saja kita suka marah. Karena tadi pancingan untuk membuat kita marah itu akan selalu ada, sehingga kapanpun dan dimanapun selalu ada situasi yang bisa saja membuat kita marah. Ini secara umum dari kami kutip dari beberapa psikologi. Pertama katanya, sadarilah tanda-tanda awal marah. Tadi kan ada beberapa ciri tuh. Detak jantung naik, otot menegang, pikiran mulai panas, terus dan lain-lain. Kadang-kadang perasaan macam-macam ya. Kalau saya sih biasanya muka kelihatan, mata karena agak sipit dikit nggak kelihatan, nggak ketahuan marahnya tuh. Tapi detak jantung kita bisa merasakan sendiri, menahannya itu. Nah itu sadarilah tanda-tanda awal bahwa kita akan atau sedang marah itu. Kalau sudah merasakan tanda-tanda kita sudah mau masuk marah nih, ambil jeda, tarik nafas dalam-dalam 3 atau 5 kali katanya. Ini hitungannya ganjil. Dan mundur sejenak dari situasinya itu. Sehingga ada yang sempat menyebut begini, kadang katanya 10 detik hening itu lebih berharga dari 10 kata yang disesali. Ketika marah tak terkendali, sehingga kata kita tidak terkontrol. Makanya orang marah kan itu juga banyak kata-kata yang ujung-ujungnya begitu dia ingat kembali, astagfirullah. Ternyata kadang-kadang ketika sudah marah dan kita menyesali ini, ibarat kita memaku di kayu, di papan, meskipun pakunya kita cabut, kita lepas, lubangnya masih tetap ada. Tapi ya apa boleh buat, papan sudah jadi kayu, bukan nasi jadi bubur ya. Makanya tidak perlu disesali itu, karena sudah kejadian. Tinggal bagaimana ke depan gitu. Nah, ketika sudah mulai kita ambil jeda, cobalah kenali penyebab sebenarnya itu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita marah itu. Kadang-kadang kita berhadapan terus situasinya, contoh tadi tiba-tiba kesandung, ada orang di samping kita ingin marah ke dia, loh apa salah orang itu.
cek lagi apa sebenarnya yang buat kita marah, situasi ini atau hal yang lain yang sebenarnya sudah menumpuk di kita. Jangan-jangan tadi ada urusan di rumah yang belum selesai, di jalan tiba-tiba kesandung langsung marah-marah. Sebetulnya yang di rumah tadi yang belum selesai. Nah, yang terakhir, ekspresikan dengan cara asertif. Asertif itu terbuka tapi bukan agresif itu. Artinya tidak menyerang orang. Sehingga bahasanya ini agak tricky tapi belum tentu pas juga dengan kita gitu. Di budaya luar seperti ini mereka bilangnya. Saya merasa, bukan kamu selalu. Contohnya, saya merasa kesal ketika rencananya berubah tanpa pemberitahuan, padahal saya sudah menyiapkan waktu. Bandingkan dengan kamu seenaknya saja merubah jamnya, saya jadi nggak bisa mengatur waktu saya. Jadi orang lain yang diserang gitu. Ungkapan bahwa saya merasa kesal ketika rencana itu pasti berbeda dirasa oleh pihak yang kita bicarakan. Jadi tetap ungkapan kemarahan, tapi bahasanya bahasa aku, bahasa saya, bukan bahasa kamu, bukan bahasa engkau. Karena itu akan lebih terasa menyerang orang, sehingga yang tadinya rasa ingin memarahi dan selesai, ternyata masalahnya malah tambah membesar itu. Seakan-akan orang dimarahi seperti dikomporin lagi, dipanasin lagi, jadi makin membesar, makin besar, ada makin marah-marahan. Ini salah satu opsi saja. Artinya bisa tidak harus seperti ini. Ini kan umum. Bagaimana dengan Islam? Ternyata Nabi pun sudah mencontohkan beberapa hal yang bisa membuat kita untuk mengendalikan marah. Pertama, ketika sudah kita lihat tadi ada gejala-gejala dan tadi kondisinya kita sudah mulai merasakan gitu, maka diam, usahakan diam. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Karena apa tadi? Ketika orang marah yang tak terkendali, biasanya apa yang ia ucapkan itu susah untuk dikendalikan. Usahakan untuk diam dulu. Mungkin ini mirip dengan yang tadi yang umum tadi ya, dibilang tahan dulu, ambil nafas. Jadi usahakan untuk diam, jangan mengucapkan sesuatu. Bahkan ada larangan kan, hakim tidak boleh memutus perkara kalau sedang marah, karena akan berbeda hasilnya itu. Atau wasit bola kalau lagi marah beda ya hasilnya. Jadi ketika sedang marah usahakan untuk diam. Cara yang lain berikutnya, berlindung kepada Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku, ini ada jadi ceritanya, ada dua orang yang tadinya berantem di depan Nabi. Kemudian saat itu Nabi menyatakan ini, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya mau mengucapkannya pastilah hilang marah itu darinya, kepada orang yang ribut berdua tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini potongan dari hadis yang panjang ceritanya. Jadi ribut-ribut, kemudian Nabi mencontohkan agar ucapkanlah minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kenapa demikian? Karena nanti ada dijelaskan di hadis lain juga bahwa kemarahan itu berasal dari setan, sehingga berlindunglah kepada godaan setan. Jadi udah dua tips nih. Pertama, diam dulu, tahan diri, usahakan untuk diam, jangan berkata-kata, karena bisa jadi, maaf, kebun binatang tadi akan keluar
tak terkendali ketika kita sedang marah. Dan kedua, berlindung kepada Allah. Yang ketiga, ubah posisi tubuh kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Dzar qol inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyaqtaji'. Dari Abu Dzar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Niscaya akan hilang marahnya. Dan jika belum hilang marahnya, hendaklah ia berbaring. Bagaimana kalau marah-marahnya sambil duduk? Ya sudah, berbaring. Kalau marah-marahnya sudah berbaring gimana? Ya udah, sekalian merem dikit. Ini kan tiduran di sini. Artinya turun. Jadi kalau sedang berlari ya berarti tidak dulu, jangan lari dulu, jalan. Kalau sedang jalan berarti bisa seperti itu. Jadi usahakan ketika berdiri hendaklah dia duduk, karena dengan duduk akan menjadi lebih tenang. Kalau masih belum tenang juga gitu, masih ingin marah, berbaringlah. Ubah posisi tubuh kita. Nah, ini terkait dengan yang berlindung dari setan tadi. Di hadis juga disebutkan, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jadi sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Nah, api itu obatnya air. Jadi dengan air dia akan padam. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Ingat, meskipun obatnya air, berwudu. Jangan sampai lawan yang kita marahin kita siram air. Itu malah jadi menambah rame nanti. Jadi kitanya sendiri yang diciprati air dengan berwudu. Jadi sudah ada 4 cara. Kemudian cara yang lain, kita ingat tadi di ayat surah Ali Imran ayat 133 dan 134 tadi. Di ayat tersebut ingat-ingat, kita marah, ya Allah, tahan karena kita akan dapat ganjaran. Tahan, kita akan dapat ganjaran. Tahan, kita akan dapat pahala. Kita akan peroleh ampunan, kita dapat surga dan dicintai oleh Allah. Ingat hadis tadi juga, ketika kita tahan marah, kamu dapat surga. Ingat itu. Insya Allah kita coba tahan marah kita. Ya Allah, aku berharap dengan marah ini akan membawaku ke surga, akan membawaku dicintai olehmu. Dan tips yang lain adalah biasakan berzikir. Alladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan selalu tentram. Jadi artinya ketika kita sering berzikir, menghadapi tantangan apapun yang membuat kita akan marah, insya Allah dengan tentram hati tak jadi marah. Nah, tadi kesimpulannya, Islam tidak melarang marah, tapi ingat, sebabnya harus benar. Marah itu tadi karena agama, kita membela diri, membela agama, membela kemungkaran, menghilangkan kemungkaran, menghilangkan ketidakadilan, membela orang yang dizalimi,
membela harta kita juga termasuk di sini, membela kehormatan, ada sebab yang benar, baru boleh marah. Tapi belum cukup. Ingat, ekspresinya juga harus terkendali. Tidak melanggar aturan agama. Jadi jangan sampai kita menghilangkan kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang lain. Jadi kita memarahi orang yang salah dengan cara yang salah, ya akhirnya kita juga jadi ikut salah. Tidak melampaui batas, tidak menyakiti orang, tidak mengucapkan kata-kata buruk dan sebagainya. Jadi marah itu kudrati, sunatullah, ada di setiap kita, tak bisa kita hindari. Pasti kita akan ketemu dengan situasi yang marah. Tapi ingat, carilah situasi yang kita benar-benar boleh marah terhadap itu. Tapi itu belum cukup. Cara marahnya juga harus terkendali. Nah, tadi beberapa tips sudah kita punya. Antara lain tadi kita diam, kita minta perlindungan kepada Allah, kemudian ubah posisi tubuh kita, kemudian kita juga berwudu, dan kita ingat ganjaran akan orang yang menahan amarah. Dan yang terakhir tadi, biasakan berzikir. Mudah-mudahan dengan beberapa hal itu kita menjadi orang marah yang benar. Artinya manajemen marah adalah marah yang termanage, marah yang terkendali, marah yang terkelola dengan baik. Bukan kita marah, lalai marah tadi, orang yang tak bisa marah. Baik, itu saja sekedar mengingatkan kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.